Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum kepada kalian semua asyamu puasa, kama sebagaimana kutiba diwajibkan alal ladzina kepada orang-orang min qablikum sebelum kalian semua, la'allakum tattaqun, semoga senantiasa kita semua menjadi orang yang takwa. Jadi diharapkan ketika melaksanakan persiapan Ramadan, nanti Ramadan itu setelah Ramadan kita harus menjadi lebih baik, lebih meningkat. Itu targetnya. Diingatkan, jangan setelah sebulan penuh biasa aja nggak ada perubahan. Karena memang sebulan Ramadan itu tempat kita dibina, dibentuk, supaya nanti kebiasaan-kebiasaan yang sebulan ini tetap berlaku di bulan-bulan yang lain. Karena di bulan Ramadan, coba kalau kita perhatikan, ibadah meningkat gak? Makanya enggak naik, meningkat. Tapi Syawalnya jangan sampai seperti itu. Ya harus naik. Tuh kita udah berapa Ramadan sampai sekarang udah kita lalui. Hari sebulan full itu bisa. Ini 6 hari kenapa? Itu unggah apa turun kalau gitu? Kenapa? Karena dari ayat ini orang beriman itu punya target. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Ujungnya target. Apa targetnya? La'allakum senantiasa kita supaya jadi orang yang ada kenaikan, jadi mutakin. Di dalam ayat pun tadi sama ya. Di Al-Baqarah 183 diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sana ada rukun nida, rukun panggilan, ada yang memanggil, ada yang dipanggil, dan ada alat untuk memanggilnya. Alat untuk memanggilnya ya ayyuha. Ya ayyuha itu alat untuk memanggil, wahai. Yang memanggil pasti Allah Subhanahu wa taala, yang dipanggil alladzina amanu, orang yang beriman. Berarti kita bisa ngambil pelajaran. Ini orang beriman menurut Allah karena yang manggilnya adalah Allah. Setelah manggil dikasih khobar, berita. Tapi khobar isinya adalah perintah. Apa ya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kutiba, ay purido, diwajibkan. Kepada siapa? Alaikum, kepada kita, yaitu orang-orang yang beriman. Apa kewajiban kita? Asyamu, sahum, puasa. Kita diwajibkan puasa. Apa sih saum? Asyamu huwa lugotan, siam puasa menurut bahasa al-imsaku, yaitu menahan. Jadi artinya saum teh menahan, puasa itu menahan. Wa istilahan, dan arti puasa menurut istilah, saum menurut istilah, al-imsaku yaitu menahan, ana syahwatail batni wal farji, dari syahwatnya perut dan farji, gitu ya. Yauman kamilan, dalam sehari yang sempurna, yang penuh, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila gurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari, biniati taqarrubi ilallah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Kita enggak dulu bicara dari perkataan yang jelek.
Karena nanti kalau kata yang kurang baik, yang jelek, saumnya mah sah, wallahu alam nilainya. Maka coba lihat pelajaran dari saum itu apa. Satu, pelajaran saum itu memang memberi pelajaran kepada kita disiplin. Kedisiplinan diajarkan di dalam saum. Kenapa disiplin? Ketika matahari terbit, berhenti dari makan. Nanti pas maghrib datang, bapak lagi kerja dari pabrik, lagi di jalan, keburu maghrib, berhenti dulu gak tuh? Disiplin ya. Terus ketika saum gak ada orang pun, gak ada siapapun, berani gak makan dan minum padahal orang gak ada? Tidak, disiplin ya. Disiplin banget. Dan untuk rianya pun orang saum agak susah. Kalau orang baca Quran, bisa baca Quran, bikin status spread, lagi baca Quran. Lagi ibadah haji, setelah tawaf, nongkrong dulu, foto cepret. Tersaum rumah rek motona. Saya lagi saum cepret, mau saum nggak kelihatan. Itu kan pelajaran yang indah dari Allah Subhanahu wa taala bicara saum. Bener-bener ya, dari itu coba ambil pelajaran. Ketika disiplin di dalam saum, coba praktekkan di ibadah yang lain pun disiplin. Tadi maghrib datang langsung buka, di perjalanan pun berhenti dulu, cenah harus disegerakan. Coba di bulan Syawal tuh disiplin pun berefek di ibadah yang lain. Karena ada, ini mah ada sebagian ya, sebagian kecil lah saya bang. Di saumnya mah udah disiplin, pas buka langsung makan, minum, hari pas sholat mah azan udah beres, nyantai. Bahkan bukan azan doang udah beres, nongkrong dulu, yang pulang dari masjid udah pulang, masih belum sholat. Ada gak yang kira-kira kayak gitu? Kata Rasulullah SAW, badiru bil amali sholihat. Bersegeralah kalau kita mau beramal soleh. Jadi beramal soleh apapun segera. Mau baca Quran segera lakukan, mau sholat segera. Ini baru nempel di saum saja. Maka sekarang mudah-mudahan kita masuk lagi Ramadan, kita didiklat lagi, dididik lagi supaya disiplin itu merap di ibadah-ibadah yang lain. Jadi ada kedisiplinan dari sisi waktu udah disiplin. Dari masalah ria, mau orang melihat mau nggak melihat, pokoknya saum ya. Ada orang nggak ada orang, saum padahal di dalam rumah sendiri nggak ada siapapun, istri pun nggak ada, anak nggak ada, makan ada, mau makan pun makan sekenyang, datang keluar pura-pura lemes kan bisa, ya kan? Tapi kenapa kita nggak berani melakukan? Karena tadi nilai saum itu mengajarkan kepada kita kedisiplinan, keikhlasan. Maka hal-hal yang tersebut yang harus kita perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian kita semua asyam puasa kama kutiba sebagaimana diwajibkan alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi maksud orang-orang sebelum kalian yaitu umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay minal umami, dari umat. Ay anbiyaihim, nabi-nabi mereka, min adami ila nabiyina, dari Nabi Adam sampai nabi kita semua. Lakin laka saumina, tapi puasanya bukan seperti puasa umat Nabi Muhammad min kulli jihadin. Fatasyabuh, maka perumpamaannya, penyerupaannya fil fardiyah. Jadi sama-sama diwajibkan puasa, lal kaifiyah, bukan tata cara puasanya. Jadi tata cara puasanya bisa berbeda, tapi wajibnya ada. Itu maksud kama kutiba alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang sebelum kita. Berarti sebelum umat Nabi Muhammad pun ada saum. Bahkan sebagian riwayat kan ada yang menyebutkan 3 hari, sekarang tiap tengah bulan pun itu adalah awalnya puasa Nabi Adam alaihi salam. Ya ada, bahkan sekarang jadi saum sunnah, saum Daud. Jadi saum sunnah itu memang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun ada saum.
Targetannya apa? Ini yang kita kerja. Bahwa ketika kita saum itu targetannya la'allakum, mudah-mudahan senantiasa kita menjadi orang yang takwa. Oh, berarti Ramadan ini adalah kawas candra di muka. Ramadan ini adalah diklat kita, latihan kita, supaya di 11 bulan yang lainnya pun ibadah-ibadah yang tadi itu tetap ada. Sehingga kalau menjadi orang yang mutakin yaitu ya, tatakun, dia akan jauh dari maksiat-maksiat, fainahu yuksiru syahwat allati mabdauha, akan menghancurkan syahwat, dan syahwat itu adalah awal mula setiap dosa. Dari syahwat itu munculnya. Maka sumbernya ini dihancurkan dengan apa? Dengan syahwat. Berbanyak. Bahkan kalau ada sebagian ulama yang ngebahas hadis wasta'inu bisobri wasolat, ya, dengan sobar dan solat. Nah, sobarnya pun kan ada yang mengartikan dengan saum. Karena sobar artinya itu menahan, al-qabdu atau imsak, saum pun artinya menahan. Jadi kita minta tolong kepada Allah saja dengan saum dan solat, sabar dan solat. Ini hal yang penting. Dan kita mudah-mudahan jadikan adalah orang-orang yang ahli saum. Walaupun nggak ada gelarnya, berangkat haji ada haji ini. Tukang sholat nggak ada gelarnya. Yang saum nggak ada. As-soim, Bapak Asep nggak ada. Oh, nama lain haji ada. Kapan nih saumnya untuk umat Nabi Muhammad SAW? Ayat 184-nya. Ayamam ma'dudatin, yaitu hari-hari yang telah ditentukan. Ayaman nasbun dinasobkan bisyami yasumuna, ya. Jadi yasumuna ayaman ditakdirkan dengan hari-hari ma'dudatin yang ditentukan. Ayamu al-qotatin biadami ma'lumin wahya Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Bahkan saum di Ramadan teh, kenapa tadi hadisnya diampuni dosa-dosa? Karena Ramadan itu pun artinya adalah ar-ramdu, artinya membakar. Membakar apa? Membakar dosa-dosa kita. Allah hapus. Karena kalau bicara dosa itu ada yang dihapus, diampuni, ada yang dimaafkan. Kalau aku dimaafkan, kadang dosa teh ada, masih tetap ada. Andaikan nanti di akhirat ketika Allah bukakan, dosa masih ada, tapi nggak akan disiksa. Tapi ketika diampuni, ya dosanya udah tiada, dihapus. Nah, dengan saum ini bisa membakar dosa kita. Pamangkana minkum maridon, barang siapa yang diantara kalian semua ada yang sakit, ala safarin, atau dalam perjalanan, ay musafir, orang yang dalam perjalanan, safarul qasri, wajhadahu saum fil halain fa'aftara, kemudian terasa berat puasanya itu, fa'aftara, maka boleh berbuka. Jadi bukan boleh nggak puasa, yang ini mau diniatan saum tuh, naum tuh akhirnya rek mudik gitu. Dari pagi udah nggak saum, mau apa? Mau mudik. Maka kalau orang yang nggak saum karena sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatun, maka dia tuh bisa menggantinya, hitung-hitung, fa'alaihi iddatun ma'aftarot, mengganti apa yang dia buka, min ayamin ukhor, di hari-hari yang lain. Yasumuha, dia berpuasa, badalahu, untuk menggantikannya. Tuh beres satu ketentuan ya. Orang yang nggak saum karena sakit atau dalam perjalanan, berarti ini ada istilah qadha. Karena kan tadi silahkan ganti di hari yang lain. Kemudian berikutnya poin yang kedua, wa 'alal ladzina, dan kepada orang-orang yutiqunahu, yang tidak kuat menjalankan saum. Isinya siapa?
likibarin karena udah tua banget, udah pikun. Au marodin layurja baruhu, atau sakit yang jauh diharap-harapnya untuk sembuh. Kalau tadi makan sekedar sakit, berarti ada nanti kesempatan untuk sembuh. Ini mah udah susah sembuhnya nih sakitnya. Bagaimana orang yang seperti ini? Fidyatun, yaitu fidyah. Dengan apa fidyah? To'amum miskin, ngasih makanan satu orang miskin. Qadru ma yakuluhu, ataupun seukuran yang dia makan fi yaumihi, seukuran apa yang dia makan sehari. Bagi siapa nih? Yang udah tua dan yang sakitnya jauh dari kesembuhan. Kalau yang tadi yang sakit dan perjalanan apa tuh? Qadha. Kalau yang udah tua dan sakitnya jauh dari sembuh apa? Fidyah. Sepahami ya? Nah, awal mula antara saum dan fidyah wa kanu muhayyarina fi sadril Islam baina saum wal fidyah. Jadi awal mula ini ayat diperintahkan ke orang dahulu, awal turun itu ayat saum teh pilihan. Kalau mampu saum sia saum, kalau nggak mampu saum terasa berat ya tapi dulu awal. Sekarang mah nggak pilihan karena nanti ada ayat yang lain. Ya. Kalau dulu gitu, jadi pilihan. Kenapa? Islam itu awal mula sampai itu penetapan hukumnya teh bertahap, nggak saklek sekaligus, harus. Ya. Maka di sini muhayyarun fi sidril Islam baina saum wal fidyah. Cuma kemudian nusiho di nasah secara hukum, dihapus secara hukum bi ta'yini saumi, dengan mengharuskan saum. Bukan pilih-pilih lagi. Pilih-pilih mah juga kayak bapak nih, oh nggak fidyah we lah, gawe capek. Fidyah we. Nah, dengan ini dinasahnya biqaulihi, ayat ini penasah ya, penasah yang sebelumnya penghapus. Pamang syahida minkum syahra, barang siapa yang menyaksikan dari kalian syahra bulan Ramadan, falyasubhu, maka saum. Jadi tadi teh dinasah dengan ini, pokoknya saum. Qala, berkata Ibnu Abbas, illa, kecuali illal hamila wal murdi'ah, kecuali orang yang hamil dan menyusui. Bagaimana hamil menyusui? Idza abtarata khaufan walid baina baqiyatun bila nasin bihaqiha, maka silakan yang dua orang ini berbuka. Boleh dengan fidyah. Tapi kalau yang tua dan sakit tadi larinya ke fidyah langsung, bukan pilih-pilih. Saum dulu, enggak saum ngarang. Innahu, sesungguhnya puasa khairun, lebih bagus lakum, bagi engkau semua, fa'aluhu, maka lakukan itu. Dilakukanlah saum. Hari Ramadan itu apa mana sih? Ya, ayamum madudah, diperjelas. Ayamum madudah ini adalah satu ayat lagi, syahru Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Syahru itu artinya adalah tentang keadaannya. Bulan itu keadaan, arti bulan itu keadaan. Kenapa artinya bisa keadaan? Karena yang namanya tahun dibentuk dari beberapa bulan. Bulan dibentuk dari beberapa minggu. Minggu dibentuk dari beberapa hari, hari dibentuk dari beberapa jam. Berarti itu adalah situasi kondisi. Nah, Ramadan dari romdo, artinya tadi apa? Panas, membakar, atau menghapus. Berarti memang situasi kondisi adalah situasi kondisi akan menghapus, membakar dosa orang beriman. Kenapa bisa kayak gitu? Tadi dalam hadis, siangnya kalau saum, malamnya kalau koma, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kalau udah diampuni, berarti besoknya fitrah. Walaupun siangnya bikin dosa lagi.
Terus ada hikmah yang lain di bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an. Itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Minal lauhil mahfud ila sama'i dunya. Jadi bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an dari lauhul mahfud ke langit dunia. Ternyata proses turun Quran kan 2 kali. Satu, Quran seluruhnya turun dari lauhul mahfud turun ke langit dunia, itu turun pada bulan Ramadan semuanya. Ya. Nah, disebut malam mulia itu fi Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan, malam penentuan. Nanti dari langit dunia turun ke dunia pada bulan Ramadan juga, tapi berangsur turun yang awalnya bulan Ramadan, tapi enggak semua, kan ini berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Berarti di bulan yang lain pun turun enggak? Nah, nanti yang Ramadan dari langit dunia ke dunia disebut nuzulul Quran. Malam Qadar tadi malam secara total semua turun dari lauhil mahfuz ke langit dunia, dari langit dunia turun ke dunia. Itu bulan Ramadan juga, tapi penamaannya ini disebut nuzulul Quran. Kalau yang tadi malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Jadi di sini jelaskannya min lauhil mahfuz, dari lauhil mahfuz illa sama'i dunya, ke langit dunia, fi Lailatul Qadri, pada malam kemuliaan, minhu, di dalam bulan Ramadan. Terus fungsinya apa Quran diturunkan itu? Nah, ini pun kita sepaket Ramadan mah. Puasanya, tarawihnya, baca Qur'annya, dan nanti ada zakatnya. Di sini Allah jelaskan, Quran dulu diturunkan untuk apa? Dan untuk petunjuk. Hadian minadulalah, petunjuk dari kesesatan. Menjadi petunjuk gitu Quran. Maka kalau jadi petunjuk, mau tidak mau harus kita pelajari. Kenapa harus kita pelajari? Karena kita nggak paham dan mengerti. Boro-boro petunjuk yang berbahasa Arab, Al-Quran ini, kadang petunjuk yang berbahasa Inggris pun jadi petunjuk nggak? Padahal itu petunjuk. Apa sih Quran? Kalamullah, Quran itu kalam Allah, al-munazzalu, yang diturunkan ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad bitoriqoti Jibril, dengan perantara malaikat Jibril, al-mutabadu bitilawatihi, dan jadi nilai ibadah dengan tilawahnya, dibaca, dipahami, diamalkan, lil ijaji bi aksori syurati minhu, dengan kemujizatannya yang hebat. Kita mah biasa fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri, artinya apa tuh? Sesungguhnya dalam kesulitan itu ada, dan sesungguhnya dalam kesulitan itu ada, gitu doangnya. Kan itu termasuk pemahaman kaidah aglabiyah, kaidah keumuman. Sehingga dalam kaidah keumuman itu gini, ketika lafaz nakiroh diulang, usri ya, usri itu artinya apa? Kesulitan. Ketika lafaz ma'rifat diulang nggak? Fa inamal usri yusrun, inamal usri juga kan? Ketika lafaz ma'rifat diulang, maka itu satu yang sama. Artinya ayat yang sebelumnya dan ayat sesudahnya itu sama artinya. Berarti satu kesulitan. Karena satu yang sama kan? Ketika lafaz nakirah diulang, yusron, inamal usri yusron, fa inamal usri yusron, diulang lagi kan? Tapi ini mah nakirah pakai tanwin, kalau tadi pakai alif lam ma'rifat. Maka kalau nakirah itu adalah sesuatu yang berbeda. Kalau sesuatu yang berbeda berarti dua kemudahan kan? Artinya kan mudah tadi. Jadi kalau dipahami dengan kaidah ilmu tadi, maknanya, maka sesungguhnya dari satu kesulitan bersama di dalamnya dua kemudahan.
Jadi kalau kita diuji oleh Allah dengan satu kesulitan, insya Allah bersama di dalamnya, asal sabar, ada dua kemudahan. Bukan ngikutin, bersama pakai maaf. Itu ya, luas pemahaman Al-Quran teh. Nggak bisa dilihat dari terjemahan saja, karena nggak bisa juga semua bahasa Quran teh diwakili dengan bahasa Indonesia. Ini perlu. Itu yang disebut dengan hudan linas, petunjuk bagi manusia. Bayangkan kalau kita hidup di dunia tanpa petunjuk, kita seolah-olah berjalan di kegelapan malam, tengah malam yang gelap tanpa ada lampu. Kira-kira gimana? Jatuh lagi, arah nggak jelas. Nah, hidup di dunia itu gitu. Kalau tanpa ada petunjuk, kita itu seperti berjalan di kegelapan di tengah hutan. Dikasih lampu, dikasih petunjuk, yaitu Al-Quran. Makanya Taurat disebut petunjuk, Injil disebut petunjuk, Zabur disebut hudan juga. Bahkan suhuf-suhuf yang sebelumnya pun sama disebut petunjuk. Tapi syaratnya ingin jadi petunjuk, mau tidak mau harus dipahami dan dipelajari. Kalau enggak dipelajari, pahami, banyak kita melanggar. Boro-boro petunjuk Quran, petunjuk lalu lintas saja. Kalau kita nggak ngerti, banyak melanggar. Ya kan? Banyak melanggar nggak kira-kira? Ada tanda belok tapi dicoret merah, kira-kira artinya apa tuh? Tapi nggak ngerti gimana? Itu baru petunjuk tentang rambu-rambu lalu lintas, apalagi gitu ya. Berikutnya fungsi Quran yang kedua yaitu wabainah, yaitu penjelas. Penjelas dari apa? Minal huda. Di tahapan pertama hudan, yang keduanya bainah, penjelas dari petunjuk. Maka supaya mudah dipahami gini aja. Ketika kita mau pergi ke suatu daerah, kita dikasih alamat, itu petunjuk apa bukan? Petunjuk ya. Kita disuruh berangkat ke Aceh dari sini, dikasih alamat rinci, itu petunjuk. Tapi itu petunjuknya nggak akan jelas bagi kita kalau kita nggak melangkah, kalau kita nggak mempraktekkan dari petunjuk tersebut. Diam aja di rumah, cuma baca doang. Oh, dari rumah naik dulu ke terminal, di sana di depan, atau naik ojek dulu, nungguin terminal, di terminal naik bis ke Jakarta nyebrang gitu. Baca we doang, akan jelas nggak? Tidak. Bagaimana kampung rambutan nggak tahu, bagaimana Lampung nggak tahu. Itu akan jelas kalau apa? Kalau kita menjalankan petunjuk, paham ya? Nah, ini petunjuk Quran, tapi ini nggak akan jelas bagi kita kalau kita nggak menjalankan ayat yang sudah kita paham. Paham nggak sampai sini? Pertanyaannya, udah berapa ayat yang Bapak sudah paham? Berapa ayat? Ada gak 10%? Belum. Nah, yang sudah paham, berapa ayat yang sudah dijalankan? Nah, bingung sih ya. Nah, kita nggak ngelihat ke sana. Yang penting ada gak usaha untuk belajarnya, gitu aja ya. Kita tiap saat, tiap hari berusaha untuk belajar dan memahami Al-Quran. Karena kita mau tidak mau memang Al-Quran adalah pedoman dan petunjuk. Sehingga kalau udah kita jadikan Quran petunjuk, penjelas, ujungnya Quran itu akan menjadi pembeda.